Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Karaknafilia Aphrodite dengan NIM C1C022032. Saya akan mempresentasikan tentang pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi di bidang perpajakan. Pembukuan atau pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran dan penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pembukuan atau pencatatan yang wajib menyelenggarakan pembukuan: 1. Wajib pajak yang badan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000. Yang wajib menyelenggarakan pencatatan: 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sanksi yang tidak terpenuhinya kewajiban pembukuan: yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan. Pajak terutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100% khusus PPh pasal 29 ditambah 50%. 2. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku, catatan, atau dokumen. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan pengolahan data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan atau Undang-Undang KUP Pasal 25. Pasal 29 UU KUP. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah: 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak perpajakan. 2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan. Proses pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut. 1. Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan perlu untuk memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. 2. Wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan buku catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek pajak yang terutang. 3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. 4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi dan memenuhi tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan. Penyidikan yakni pegawai di lingkungan Ditjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan yang melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Wewenang penyidikan: 1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. 3. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. 4. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan. 5. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan. 6.
menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan, serta memeriksa identitas orang-orang atau dokumen yang dibawa. Penghentian penyidikan dengan mengacu pada Undang-Undang KUP Pasal 44A menyatakan bahwa penyidikan dapat diberhentikan prosesnya apabila tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa yang menjamin hal tersebut termasuk ke dalam tindak pidana bidang perpajakan. Selain itu, apabila peristiwa tersebut sudah kadaluarsa atau tersangkanya dinyatakan meninggal dunia, maka proses penyidikan dapat diberhentikan. Berdasarkan dengan pasal 44B ayat 1 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat menghentikan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan atas penghentian penyidikan. Dan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 PMK 03 2016 Pasal 6, 7, dan 8 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menyusun surat permintaan penghentian penyidikan apabila Menteri Keuangan menyetujui permohonan penghentian atas proses penyidikan yang diajukan oleh wajib pajak. Sanksi pajak merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung para pelaku pelanggaran aturan pajak. Jenis-jenis sanksi pajak yang ada di Indonesia jika digeneralisasikan ada dua macam, yaitu administratif dan pidana. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan dan ditetapkan pada pelanggar aturan pajak dengan cara melakukan pembayaran kerugian pada negara. Pembayaran tersebut ditujukan sebagai ganti rugi yang ditimbulkan oleh wajib pajak terkait. Sanksi administratif ini sendiri akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Denda. Biasanya sanksi ini diterapkan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak khususnya pada masalah pelaporan pajak. Jadi denda ini akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Adanya ketidakbenaran pada SPT yang disampaikan atau tidak adanya pembuatan faktur pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan pajak yang ada. Yang kedua, bunga. Biasanya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa ketidakdisiplinan, khususnya dalam urusan pembayaran pajak. Contoh kasusnya seperti keterlambatan pembayaran pajak, penundaan pembayaran pajak, gagal bayar pajak, atau kurang membayar pajak. Ketiga, sanksi kenaikan ini berbeda dari dua jenis sanksi pajak administratif sebelumnya. Sanksi ini adalah sanksi untuk pembayaran pajak yang berlipat sesuai pajak yang tidak dibayarkan atau kurang bayar. Sanksi ini sendiri memiliki konsekuensi yang lebih besar jika dibandingkan dengan kedua jenis sanksi administratif sebelumnya. Sanksi pidana, jenis sanksi perpajakan yang kedua secara umum adalah sanksi pajak pidana. Dalam dunia perpajakan, sanksi pidana ini juga ditetapkan atau diberikan pada wajib pajak yang diindikasi telah melakukan pelanggaran sengaja atau tidak sengaja, terutama yang memicu tuntutan pidana. Tindakan yang disebut pelanggaran pidana sendiri bisa berupa manipulasi data yang meliputi pemalsuan data perpajakan atau penyembunyian data perpajakan, penggelapan pajak atau tax evasion juga akan mendapatkan sanksi pajak pidana. Setiap orang yang memang sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi datanya tidak benar menimbulkan kerugian pada negara, maka sanksi pidana ini tetap diterapkan minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan kurungan. Dengan juga denda diberikan sedikitnya 1 kali atau maksimal 2 kali dari pajak terutang. Selanjutnya, orang yang bersengaja tidak mendaftarkan diri agar tidak mendapatkan NPWP atau untuk menghindari pengukuhan PKP, penyalahgunakan hak NPWP atau PKP, tidak membuat pembukuan pajak, tidak setor pajak akan diberikan sanksi pidana kurungan minimal 6 tahun dan denda maksimal 4 kali dari pajak terutang. Bagi orang yang sudah pernah mendapatkan sanksi pajak pidana namun melakukan pelanggaran yang sama sebelum 1 tahun setelah masa pidana sebelumnya, maka akan dikenakan kembali sanksi pidana 2 kali lebih berat dari sanksi pidana yang pertama. Baiklah, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.